Halo grader, selamat datang di James Duty di versi video. Udah lama banget kayaknya nggak pernah mengunggah apapun di channel YouTube ini dengan alasan tugas, dan kali ini adalah tugas terakhir di semester 6 dan jadi tugas terakhir untuk perkuliahan sebelum ke magang. Ya. Oke, grader, hari ini aku mau pamer. Aku akan share terkait apa yang aku dapat di mata kuliah bernama Produksi Komunikasi Kreatif. Sebuah mata kuliah pilihan yang aku pilih dan ternyata sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Inilah faktanya. Oke, yang pertama, di mata kuliah PKK ini aku belajar banyak. Dari yang awalnya aku nggak kreatif, atau sudah apa belum ya? Sudah. Dari aku yang sudah kreatif itu makin kreatif karena mata kuliah ini. Jadi kita memang ditantang untuk menjadi gila dan menjadi kreatif, semakin kreatif, yang dipantik oleh beberapa contoh, beberapa tugas dan beberapa kalimat yang nge-trigger aku secara pribadi untuk bisa ayo Jem, keluarin ide kreatif kamu, ayo Jem, keluarin ide baru kamu, ayo Jem, keluarin semuanya. Nah, itu gara-gara mata kuliah ini. Yang kedua, di mata kuliah ini aku belajar teamwork secara jauh karena harus nyelesain tugas kelompok sama teman-teman yang aku nggak tahu di mana. Yang pertama ada B yang ada di daerah Logue, kemudian ada Niko di daerah yang khas dengan lumpianya Semarang, dan Niken yang ada di daerah Jawa Barat yang katanya dingin abis. Nah, jadi kami berempat satu kelompok dan harus mengerjakan beberapa hal. Ini tuh susah banget ternyata, kerja kelompok jarak jauh itu harus bisa komunikasi, bisa diskusi, itu susah, tapi kita bisa selesai dan aku belajar banyak. Aku ditantang untuk bisa berpikir lain dari yang lain karena dosen aku yang ngajar di mata kuliah ini tuh selalu ngasih contoh yang kan sampai speechless yang unik banget, yang aneh banget, yang kok bisa sih ada ide kayak gitu. Nah, karena ada hal itu aku di-trigger, ditantang, dan aku kepantik untuk bisa memberikan ide-ide baru, ide-ide gila dari seorang Sekar Jemparing, dan itu berhasil. Iya. Tapi poinnya adalah di mata kuliah ini, di luar kita udah kreatif, tapi karena ada mata kuliah ini, itu kita semakin ditantang buat kreatif. Dan aku merasa iya sih, bener, banyak tantangan, banyak hal-hal baik dari teman-teman, dari dosen, dari tugas, dari klien, karena kita sudah bikin agensi, itu yang gali kreativitas kita di dalam yang mungkin masih tidur, jadi harus bangun ya, kayak gitu sih. So thank you PKK, you made me so creative after this sixth term. Dan sebagai bukti bahwa aku sudah kreatif, aku mau share hasil kerja aku dan kelompok aku, tapi nggak ada di sini karena bersifat tugas. Itu kita udah bikin proposal kreatif, kemudian basic banget kita udah bikin agensi, dan itu lucu banget. Agensi kami lucu. Agensi kami tuh aneh banget karena si anak-anaknya aneh. Setengah agensi, kemudian ada proposal kreatif, kita juga udah present ide terkait klien kami Teh Desa waktu itu. Kemudian kita udah ngerjain beberapa tugas, kita udah bikin customer avatar sheets, habis itu kita udah bikin beberapa iklan layanan masyarakat secara tertulis maupun yang bervisual. Dan menurutku ya, dari banyak kerja itu kayaknya kita benar-benar siap jadi agensi deh. So, Niken, Beniko, you guys ready? Kemudian itu secara kelompok, dan sekarang aku mau pamer ke hasil kreativitas aku secara individu. Yang pertama, aku ini orangnya hobi banget nulis. Kayak tiba-tiba ada pikiran apa, kemudian aku nulis. Nah, aku itu hobi banget nulis secara tertulis, secara fisik ya, secara fisik di buku gitu, sama di online. Nah, yang di online ini aku sudah membuat sebuah second account ya untuk nyampah dan tidak nyampah, ya untuk mempresentasikan hasil tulisan. Itu semua ada di second account, ada di Rencana Karenamu, dan itu sudah
aktif sejak tahun 2000 berapa ya, udah lama banget pokoknya, dan aku udah banyak nulis di situ. Dan di situ aku juga sudah memamerkan hasil potret aku dengan handphone ini tanpa filter apapun. Jadi kalian bisa cek di sana, ada beberapa unggahan yang itu tentang orang lain, tentang ketika aku jatuh cinta, ketika aku marah, ketika aku suka dengan sesuatu. Makanya namanya IG-nya Renjana Karnamu, karena Renjana itu adalah rasa suka atau sebenarnya rasa nafsu akan sesuatu. Jadi aku buat semua hal yang aku suka, yang aku senang, ada di Instagram itu. Jadi so cek. Kemudian kalau aku nggak mau nulis di online, aku akan nulis di sebuah buku, India booknya. Bisa dikatakan sebagai jurnal kreatif juga sih, karena berantakan dan itu sangat aku banget. Dan buku ini dibuka dengan sebuah tulisan, Please Give Me a Remedy. Ini adalah sebuah penggalan lirik dari BTS Jamaisku. Please give me a remedy. Aku merasa selalu butuh remedi di setiap langkah hidupku. Iya. Enggak. Jadi di jurnal kreatif ini aku selalu menulis semua tulisan yang terlintas di pikiran aku. Ada beberapa kalimat, ada puisi juga. Kemudian ada beberapa kegiatan yang aku ikutin, itu semua jurnal aku tulis di sini. Kenapa kreatif? Karena ini versi aku banget. Gak ada yang bisa ngikutin. Nah, jadi kreatif. Tapi lebih gitu sih, aku sering menulis sebuah tulisan yang tiba-tiba terlintas dan tidak terselesaikan karena takut lupa. Jadi aku tulis di buku ini, di buku yang ada tulisannya Bara Suara. Kemudian ada nama aku di depan. Gitu. Dan sebenarnya ini sudah buku keempat apa ya? Keempat, karena satu yang dulu sudah habis. Nih, ada beberapa catatan tentang kopi yang aku tidak suka kopi tapi jadi suka kopi gara-gara temanku suka untuk mencari tahu sebenarnya. Ya itulah kenapa jadi perusahaan kreatif, karena semua ide kreatif aku ada di sini. Ada kegiatan, kemudian ada tulisan juga. Selanjutnya ini yang sampel pertama. Ini aku sudah bubuhkan stiker yang aku dapat dari sebuah UKM di kampus. Teruntuk 2019 mari kita berkawan. Jadi aku punya buku ini sejak 2019, hadiah ulang tahun dari sepupu aku. Jadi isinya sama kegiatan dan beberapa kata-kata yang tiba-tiba terlintas, langsung aku tulis di sini karena aku sebenarnya tidak terbiasa nulis di online. Jadi aku suka nulisnya di buku. Kembali lagi, kenapa kreatif? Karena ini tuh versi aku dan semua ide aku ada di sini. Nih, ini ada puisi untuk seseorang. Aduh, malu banget. Nggak akan aku beberkan. Iya, ini juga judulnya Resah. Jadi aku sering menghubungkan ide-ide tentang tulisan dan kegiatan aku di buku ini, buku jurnal ini, begitu. Tapi isinya jelas sih, tulisan yang terlintas di pikiran sama beberapa catatan kegiatan. Jadi byung. Jadi aku bisa mengatakan ini jurnal kreatif dan aku harap kalian semua. Jurnal yang ketiga selain kegiatan dan tulisan-tulisan yang terlintas di pikiran aku adalah jurnal tentang kegiatan aku. Sebenarnya sama, tapi tidak ditaruh di sampul ini karena aku tidak tahu kapan aku akan berjalan-jalan. Dan ini adalah jurnal isinya tentang kegiatan aku. Kreatif juga karena aku membubuhkan herbaria di dalam buku ini. Jadi aku menuliskan kisah perjalanan dan menambahkan herbariumnya di sini. Tapi herbariumnya terpisah karena terlalu besar. Kemudian catatan jurnal yang lain yang aku buat adalah tentang lagu. Aku tuh suka bikin lirik lagu tapi nggak bisa bikin nada. Jadi buat kamu yang suka bikin nada, ayo kita kolaborasi. Jadi aku punya beberapa buku yang isinya adalah lirik-lirik bikinan aku dan lagu yang aku suka. Jadi aku sengaja tulis ya dengan tulisan tangan dan beberapa gambar. Jurnal kreatif ya, karena lagu kesukaan aku. Dan ada beberapa buku yang isinya adalah tulisan lirik lagu bikinan aku sendiri. Ada pemalu. Nggak apa, tapi buat grader aku akan share. Ini ada 2. Tapi ini belum ini nggak boleh di-spill karena akan dirilis di bandku. Ya, nih. Ada beberapa puisi juga. Nah, di buku jurnal yang berikut ini itu juga ada, tapi lebih fokus ke puisi. Kalau tadi isinya lagu, kalau ini isinya benar-benar puisi pure, puisi pengalaman sama kenal sama cowok lain,
sama temen berantem ya gitu gitulah ya, biasa baperan soalnya. Jadi aku terus ya, jadi jurnal kreatif aku itu ada isinya puisi, kemudian lirik lagu, kemudian perjalananku dan kegiatan aku. Itu yang baru tulisan aku akan pamer betapa kreatifnya seorang Sekar Jemparing. So let's move on. Oke, grader kita kembali. Kali ini aku akan pamer seberapa kreatif aku dengan menunjukkan barang di kamar aku. Aku nggak mau bikin kalian iri ya. Enggak, aku hanya akan menunjukkan siapa tahu kalian bisa terinspirasi atau kalian punya hobi yang sama. Jadi kita bisa jadi teman mungkin. Oke, seberapa kreatif aku? Aku tuh hobi banget nempel-nempelin barang di kamar aku. Jadi aku nempel poster yang pernah aku event, kemudian ini gambar teman aku, nggak apa-apa bukan gambarku tapi yang penting kreatif ya. Ini gambar aku, kemudian ini gambar ini juga bukan bikinan aku tapi aku suka. It's so creative. So aku cuma menempel di gambar, terus aku mengumpulkan beberapa artikel artis favorit aku, ada The Beatles dan Mbak Danila, kakak aku ini. Kemudian semua kegiatan yang pernah aku lewati aku tempel di sini. Aku suka banget mengenang memori, tapi aku juga pengen kreatif, jadi ini yang terjadi. Kreatif banget kan. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa foto ya, nggak usah dilihat ya. Ada beberapa foto dari kenangan sama tonton aku yang aku pasang juga dan aku tata. Ini kreatif. Mungkin kalian juga punya kebiasaan sama. Dan yang berikutnya adalah tara. Ini adalah hasil gambar teman aku, keponakan aku, dan gambar aku sendiri. Itu yang atas, yang gajah. Kreatif banget kan? Itu ada beberapa foto juga. Kenapa bisa dikatakan kreatif? Karena aku menata kamarku sendiri, sesuai keinginanku, sesuai gambaran aku, sesuai taste aku. So, kita sebut itu kreatif. Jadi kalian yang mungkin masa gak kreatif, tapi kalian nata kamar kalian dibuat se-estetik ini, kalian tuh udah kreatif, man. So you must be proud of it. Oke, aku sudah pamer semua sisi kreativitas aku dari individu, kemudian bersama kelompokku, dan bukti kalau aku tuh kreatif dari semua jurnal dan potongan kamar aku. Jadi aku membuktikan bahwa benar, bahwa ini fakta, bahwa sebelum dan setelah PKK produksi komunikasi kreatif aku tuh orangnya udah kreatif ya. Jadi sebelum mata kuliah ini ada dan aku dipertemukan, aku sudah kreatif dengan itu, membuat jurnal, membuat puisi, membuat second account untuk posting kegiatan, dan menata kamarku sedemikian rupa. Tapi dengan adanya PKK aku semakin kreatif, dimana aku bisa bekerja dan berpikir keras sama teman-teman kelompok aku untuk membuat agensi dan membuat identitas agensi itu. Jadi bener sih, sebelum PKK bagusnya udah punya bekal kreatif sih. Tapi gak apa-apa, kreativitas orang itu datangnya beda-beda, hari ini, besok, mungkin nanti, atau tahun depan, gak apa-apa, ditunggu aja ya. Ditunggu sambil diasah pas nanti kalian akan kreatif, karena semua orang pasti punya sisi kreatif, tinggal diaspekkan aja. So, kan aku sudah pamer si kreativitas aku dari sebelum dan setelah mata kuliah PKK. Aku akan berhenti sampai di sini. Dan jam studi sudah selesai sampai di sini. Sekarang sudah tidak akan ada tugas lagi karena aku harus fokus magang dan skripsi. Supaya aku cepat kelar dan bisa memberikan konten yang lain. So, sekali pamit. Terima kasih para grader. Bye-bye.